bagaimana kabarnya? Kembali bersama Miss Rina dalam Perpus Corner SD Budi Mulia 2 Pandian Sari, sumber ilmu, informasi terkini. BMD Lovers, sejauh penelitian hingga saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Walaupun banyak ilmuwan yang masih mengembangkan rancangan untuk dapat tinggal di planet lain. Bumi disebut juga si planet biru. Tapi apakah benar Bumi warnanya selalu biru? Nah, Bumi juga dalam pengetahuan kita berbentuk bulat. Tapi apakah benar nih Bumi bentuknya bulat sempurna? Apakah kalian tahu kalau planet kita berputar makin lama makin lambat? Kalian penasaran kan? Simak fakta luar biasa tentang Bumi berikut ini. Bumi tempat kita berpijak adalah satu-satunya planet layak huni hingga saat ini, yang terbentuk 4,5 miliar tahun lalu di sistem tata surya. Planet ketiga dari matahari, yang berwarna biru, diselubungi oleh atmosfer, dan dengan gravitasi bumi serta air yang melimpah. Kesemuanya itu dengan ukuran yang sangat pas, sehingga sangat mendukung untuk sebuah kehidupan. Banyak hal menarik tentang bumi kita, bahkan banyak yang kita belum tahu. 5 fakta tentang bumi berikut ini adalah sebagian kecil yang belum banyak diketahui orang. Fakta yang pertama, bumi sebenarnya ada 2 yang kemudian menyatu. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada jurnal Science, bumi dahulunya tidaklah sendirian. Ada objek lebih kecil dari bumi sebesar Mars, yang bernama Theia. Pada 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika periode awal evolusi tata surya, saat bumi baru berusia 100 juta tahun, Theia bertabrakan dengan bumi. Hipotesis tubrukan besar tersebut yang sampai saat ini dapat menjawab mengapa batuan bumi dan bulan mempunyai isotop yang sama, yang menunjukkan asal-muasal waktu yang sama. Tubrukan Theia tersebut yang kemudian menyatu dengan bumi, dan puing-puing yang tersisa akhirnya membentuk bulan. Fakta yang kedua yaitu bumi tidak bulat. Bukan mengarah ke bumi datar yang menjadi kontroversi saat ini. Berabad yang lalu, ilmuwan mulai menyadari bahwa bumi ternyata tidaklah bulat sempurna. Rotasi bumi, yaitu bumi berputar pada porosnya, akan menyebabkan gaya sentrifugal yang menyebabkan bumi menyebar ke bagian tengah. Bentuk bumi lama-kelamaan berubah dari timur ke barat sesuai rotasi bumi, sehingga bumi menjadi elips. Penyebab lainnya bisa juga karena mencairnya es di Antartika dan Greenland, yang kemudian mengumpul di bagian tengah, sehingga bagian khatulistiwa mempunyai kandungan air yang melimpah. Selanjutnya fakta yang ketiga, yaitu bumi melambat. Hasil penelitian oleh ilmuwan selama berpuluh-puluh tahun menyatakan bahwa rotasi bumi ternyata melambat. Perlambatan tersebut disebabkan karena gaya tidal bulan yang semakin menjauhi bumi. Dalam 100 tahun, kecepatan rotasi bumi dapat melambat 1,7 milidetik atau 1,7 per 1000 detik. Ukuran yang sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada kedipan mata kita. Meski hitungan tersebut sangatlah kecil dan tidak berpengaruh besar saat ini, namun bila terjadi hingga ribuan tahun, akan mempengaruhi perhitungan waktu kita. Pada saat masa dinosaurus, waktu rotasi bumi tidaklah 24 jam, namun 23 jam. Tahun 1820, rotasi tepat 24 jam. Dan setelah itu,
rata-rata meningkat 2,5 milidetik. Untuk itu, maka ilmuwan menggagas sebuah konsep detik abisat, yaitu dengan menambah atau mengurangi waktu 1 detik di saat tertentu. Dengan begitu, maka standar waktu yang sesuai rotasi akan tetap terjaga. Detik abisat pernah dilakukan pada 30 Juni 2015 lalu dengan menambah 1 detik, sehingga pada waktu itu waktunya adalah 24 jam lebih 1 detik. Fakta yang selanjutnya yaitu bumi melakukan daur ulang. Hampir semua bagian bumi melakukan daur ulang secara alami. Yang paling terlihat adalah air, karbon, dan batuan. Air melakukan daur ulang dengan beberapa fase, yaitu padat, cair, dan gas. Saat air menjadi es, terutama di bagian kutub bumi, gunung-gunung es akan mencair sebagian saat terkena panas matahari. Es yang mencair sebagian besar akan mengalir ke laut. Kemudian panas sinar matahari akan menyebabkan air menguap menjadi gas ke udara. Gas tersebut mengalami kondensasi, mengembun membentuk awan yang nantinya akan jatuh ke darat sebagai hujan. Air hujan itu sebagian membeku menjadi es, dan sebagian lagi tetap cair. Begitulah seterusnya proses daur ulang air terjadi. Karbon merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan di bumi. Tumbuhan yang merupakan produsen dalam sistem rantai makanan sangatlah membutuhkan karbon dan fotosintesis. Karbon menjadi bahan utama proses fotosintesis, yang akan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Tanpa tumbuhan tanpa fotosintesis, maka tidak akan ada organisme lain juga. Selanjutnya, organisme yang mati dan membusuk akan melepaskan karbon. Fosil-fosil yang ada di bumi menyumbangkan karbon yang banyak dan melimpah bagi tumbuhan. Bebatuan juga mengalami daur ulang alami. Batuan ada yang terbentuk dari lava yang membeku. Bentuk asli lava juga merupakan batu yang meleleh. Ada juga batuan yang terbentuk dari bangkai tumbuhan maupun hewan yang tergubur lama dan akhirnya membatu. Selain itu, ada juga batuan yang mengalami perubahan karena pengaruh tekanan dan suhu. Kemudian fakta yang terakhir adalah bumi kita ternyata sultan. Tidak diragukan lagi, bumi memanglah sangat melimpah kekayaannya. Dari kekayaan laut hingga kekayaan yang terkandung di dalam tanah, di antaranya minyak bumi dan emas. Namun tahukah kamu bahwa air laut yang sangat melimpah tersebut mempunyai kandungan emas? Air laut mengandung hampir semua unsur termasuk emas. Menurut para ahli, kandungan emas pada air laut adalah 0,0005 mg emas per liter. Tentu ukuran sekecil itu tidak memberi pengaruh banyak bagi kita. Namun bila rasio air lautnya banyak, maka kandungan emas juga menjadi banyak. Bumi kita ini diperkirakan memiliki 1,3 miliar kilometer kubik air laut. Bila 1 kilometer kubik sama dengan 1 triliun liter, maka kira-kira tiap 1 triliun liter tersebut mengandung 50 kg emas. Pastinya jumlahnya akan sangat banyak. Coba kalian hitung saja, 50 kg dikalikan 1,3 miliar, maka pantas jika bumi disebut sultan. Bila sebanyak itu, kenapa tidak ada yang menambang emas di air laut? Jawabannya tentu karena belum ada teknologi efisien untuk menambang. Bila ada saat ini, mungkin teknologi untuk mendapatkan emasnya jauh lebih mahal dari harga emas itu sendiri. BMD Lovers, berkembangnya teknologi diiringi dengan penemuan baru dalam berkembangnya ilmu pengetahuan. Berbagai fakta baru membuat kita semakin termotivasi untuk terus belajar. Semoga bermanfaat.
sini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.